Ibu, sebelum mengawali Dhammasakaca, mari kita mengagungkan Guru Agung Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tumhehi kicang atapang akhataro tatagato di. Sang Tathagata adalah penunjuk arah. Engkaulah yang harus berusaha. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita memiliki satu kesempatan yang baik, yang mana di hari ini kita bisa menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki untuk membahas Dhamma di waktu yang sesuai. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, seperti apa yang tadi telah disampaikan oleh Romo Pandita selaku pemimpin puja, menyampaikan bahwasanya tema hari ini adalah sadar saja belum cukup. Tentu di antara kita sebagai umat Buddha adalah hal yang sangat baik sekali menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma, menggunakan waktu untuk membahas Dhamma dalam rangka untuk memperkokoh keyakinan. Seperti halnya tubuh ini akan kuat kalau tubuh ini diberi asupan, yakni makanan yang sehat, olahraga yang cukup, termasuk juga tidur yang cukup. Maka tubuh kita menjadi sehat. Demikian pula, batin kita juga akan berkembang, juga perlu asupan. Kalau batin kita tidak kita beri asupan, maka batin kita juga tidak ada perkembangan. Maka di dalam cara untuk mengembangkan batin kita, inilah gunanya kita mendengar Dhamma dan diskusi Dhamma. Untuk apa? Untuk mengembangkan batin kita. Makanya kalau ibu bapak banyak makan, pasti banyak perkembangan. Sama juga, kalau ibu bapak punya kegemaran untuk mendengarkan Dhamma, punya kegemaran untuk diskusi Dhamma, dan praktek Dhamma, maka perkembangan batin pun juga akan kelihatan. Seperti halnya tubuh, akan kelihatan. Mana yang doyan makan dan mana yang tidak doyan makan akan kelihatan. Sama juga dari sekian banyaknya orang, juga tidak semuanya juga ada ketertarikan untuk mendengarkan Dhamma. Tidak semua orang punya ketertarikan untuk mendengarkan Dhamma. Kenapa? Karena belum merenungkan, belum merasakan manfaat-manfaat yang diperoleh dari mendengarkan Dhamma. Makanya ciri khas di Wihara Samarinda ini, kalau Dhammasakaca sebelum mulai Dhammasakaca, ciri khasnya sebelum ke ruang Dhammasala, ke ruang namanya Dhanasala.
Di sana akan diberi asupan, yakni asupan untuk tubuh. Jadi malam minggu ini menunya bukan hanya menu makanan jasmani, tetapi malam minggu ini juga memberi menu yang lain untuk perkembangan batin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kenapa kita perlu mendengarkan Dhamma? Karena Dhamma ini merupakan ajaran Sang Buddha. Jika diulang-ulang, maka ini menjadi asupan untuk munculnya keyakinan. Jadi kalau ibu bapak mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma, ini menjadi asupan untuk mendukung, yakni munculnya keyakinan. Kalau seseorang itu punya keyakinan, seseorang itu akan tahu tentang arah dan tujuan. Jadi kalau ibu bapak belajar Dhamma, ibu bapak juga akan tahu sebetulnya ajaran Sang Buddha ini arahnya mau kemana. Sebagian orang yang mungkin belum punya kesempatan untuk mendengarkan Dhamma, ketika ditanya arah tujuan dari ajaran Sang Buddha, umumnya orang yang belum mendalami, dia akan dengan sederhana mengatakan, ajaran Sang Buddha tujuannya adalah menjadi orang baik. Tetapi perlu kita ketahui, ajaran Sang Buddha ini ibu bapak memiliki arah dan tujuan agar kita terbebas dari penderitaan. Mengapa menggunakan kata istilah terbebas dari penderitaan? Karena ini adalah hal-hal yang kerap kali kita rasakan. Kenapa tidak menggunakan istilah bahagia, Bante? Karena kata bahagia itu sudah banyak dipakai, identik dengan kesenangan-kesenangan indriawi. Jadi sebagian orang kalau mengatakan saya sudah bahagia, orang akan berhenti. Kenapa tidak ke wihara? Sudah bahagia kok. Kenapa tidak ikut kelas Dhamma? Sudah bahagia kok. Kenapa tidak menggunakan kata bahagia? Karena kata bahagia itu sejauh yang kita pahami, kata bahagia itu identik dengan kesenangan indriawi. Kalau orang sudah mencapai, orang itu tidak akan berusaha. Jadi kalau ibu bapak tujuannya hanya bahagia, sudah selesai. Malam minggu tidak akan ke wihara. Kenapa? Sudah bahagia kok. Tetapi ibu bapak, kenapa ibu bapak datang ke wihara? Karena ada tujuan yang di atas dari bahagia, yaitu bebas dari penderitaan. Makanya di dalam ajaran Sang Buddha itu, kenapa menyampaikan tentang 4 kebenaran mulia, berbicara tentang penderitaan, kemunculan penderitaan, kepadaman penderitaan, dan jalan menuju kepadaman penderitaan, karena itu adalah hal yang kita alami. Ini adalah saca. Saca itu kebenaran. Kebenaran itu bukan sebuah keyakinan. Kebenaran itu nyata ada di sini dan saat ini. Ini kata kebenaran. Bukan sebuah keyakinan. Tetapi nyata ada di sini dan sekarang. Apa yang nyata ada di sini dan sekarang yang bukan keyakinan? Kalau keyakinan itu kan rasanya. Penderitaan itu bukan sebuah keyakinan, tetapi kenyataan. Ada di sini. Ini kalau ceramah kan 15 menit kan belum kelihatan. Nanti kalau sudah 45 menit ke atas, ada di sini, yaitu apa yang ada di sini yang nyata ada, bukan katanya. Apalagi kalau duduknya lesehan di bawah begini. Lama Bante ceramahnya. Apa yang nyata di sini adalah penderitaan. Maka Sang Buddha menunjukkan Dhamma itu supaya kita terbebas dari
penderitaan. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dhamma itu supaya kita terbebas dari penderitaan. Dengan kata lain, kalau kita sepenuhnya sudah bebas dari penderitaan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang tanpa kondisi. Istilahnya adalah nibbana. Kenapa kita perlu Dhammasakaca begini? Supaya kita makin dalam. Namanya Dhammasakaca itu kalau tanaman itu tidak dibatasi. Jadi kalau tanaman itu tidak dibatasi, jadi akarnya bisa berkembang. Makanya ketika kita menggunakan waktu untuk Dhammasakaca seperti ini, kita diingatkan kembali. Tentang apa? Ada tujuan yang mulia, yaitu terbebas dari penderitaan. Dan untuk membebaskan diri dari penderitaan, kita perlu mendekatkan diri. Ibarat kata, kalau kita sadar sedang sakit dan kita perlu sembuh, maka kita minimal lah. Kalau tidak datang ke dokter, datang ke Shinsei lah. Kenapa seseorang itu datang? Karena orang itu ingin sembuh. Makanya Guru Agung Sang Buddha itu ibaratkan seperti dokter. Orang yang datang kepada Sang Buddha karena orang itu ingin tersembuhkan. Makanya orang-orang yang mendekat kepada Sang Buddha sebutannya adalah kalau laki-laki disebut upasaka. Kalau wanita disebut dengan upasika. Upasaka itu bukan hanya umat awam ya. Upasaka itu adalah orang yang duduk dekat. Upa itu dekat. Jadi upasaka itu dari dua akar kata, upa plus asati. Upa itu artinya dekat, asati itu artinya duduk. Tempat duduk bahasa Palinya adalah asana. Jadi orang yang duduk dekat dengan Sang Buddha, sebutannya kalau laki-laki upasaka, kalau wanita upasika. Kenapa dekat-dekat? Supaya terbebas dari penderitaan. Bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Sang Buddha? Caranya adalah mau mendengarkan Dhamma. Makanya seseorang itu bisa punya kemampuan untuk memahami Dhamma, syaratnya dia mau dekat. Setelah dekat mau mendengar. Kalau duduknya dekat tidak mau mendengar, ada perubahan enggak? Duduk dekat tapi tidak mau mendengar, bagaimana? Kalau ibu punya anak, anaknya diceramain, tidak mau dengar, berubah enggak? Enggak. Makanya awal untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Buddha, dalam tanda kutip ini bukan dekat secara fisik semata, tetapi kita dekat secara spiritual, mau datang, mau mendengar. Ibu bapak bisa bayangkan, khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta. Kalau seandainya nih, kita ngomong andainya, kalau seandainya Pancawagya Bhikkhu sudah didekati Sang Buddha, tidak mau mendengar, kira-kira ada perubahan enggak? Ada. Sama juga kalau Anda datang ke sini, tapi tidak bisa dengar. Mungkin telinganya bermasalah, orangnya duduk, kayaknya tenang, tapi tidak paham. Kenapa? Karena tidak bisa serap, tidak bisa mengerti. Nah, karena ajaran Sang Buddha ini membawa kita menuju terbebas dari penderitaan, cara yang terdekat dulu adalah mau mendekatkan diri dan mau mendengar. Kenapa kita perlu mendengar? Karena dengan kita mendengar di situ akan muncul tentang sadar. Makanya temanya hari ini kan sadar saja belum cukup.
Anda mendengarkan dhamma, setelah dhamma itu disampaikan, Anda kemudian ada kadang-kadang topik-topik dhamma yang buat Anda jadi sadar. Oh iya ya. Tapi nanti kalau sudah berdiri, lupa. Makanya sadar saja belum cukup. Setelah diceramain, ako denak jine kodang asadung sadunya jine jine kadariang danenak sacena ala kawadinang. Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan. Ako denak jine kodang asadung sadunya jine. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jine kadariang danenak. Kalahkan kekikiran dengan memberi. Sacang banenak kuceak, kalahkan kebohongan dengan kejujuran. Diwihara paham. Oh iya, selama ini saya marah sama orang, marah terus. Makanya tidak selesai-selesai permusuhannya. Saat mendengar dhamma itu, ibu bapak akan sadar. Saat mendengar dhamma sadar, tetapi belum cukup. Kenapa? Karena ranah dari kita mendengar, kalau tidak dirawat, ini lupa loh. Karena pendengar dhamma itu ciri khasnya itu ada 3. Ada ciri khas pendengar dhamma. Ciri khas yang pertama diibaratkan seperti halnya guci yang terbalik. Dia duduk, dia juga masuk di ruangan, hadir di dalam. Kata Bante Dhamma Subo begitu. Katanya kalau hadir itu hadir di dalam, dia duduk, tetapi kalau pendengar pertama, dia di dalam tapi dia tidak ngerti. Bapak, kadang-kadang kita juga jenis yang pertama itu, bantainya ceramah apa, duduk di dalam, berusaha memperhatikan, selesai keluar dari masalah ditanya, bantainya ceramah apa? Dalam. Dalam sampai kayaknya belum level saya bantainya. Dalam pokoknya dalam aja dah. Jadi jenis yang pertama pendengar dhamma itu adalah seperti guci yang terbalik. Tidak bisa mencerap dhamma. Ada jenis yang kedua yaitu kebijaksanaan di pangkuan. Saat pembabaran dhamma dia ada di dalam. Di ruang dhamma salah mengerti. Berdiri lupa. Yang diibaratkan seperti kebijaksanaan di pangkuan. Saat duduk masuk, setelah berdiri buyar. Ini ciri khas pendengar dhamma yang kedua. Ada ciri khas pendengar dhamma yang ketiga itu seperti guci yang terbuka. Apa yang didengar, apa yang dipahami bisa terbawa sampai pulang. Makanya kadang-kadang kita bergeser nih. Kadang-kadang kita jenis yang pertama. Nah ini jenis yang pertama itu biasanya noleh ke belakang. Lama banget ya. Kenapa kok muncul pemikiran lama banget? Karena mau masuk, enggak masuk. Masuk akhirnya jenuh. Kalau jenis kedua, dalam dia paham. Tapi setelah berdiri, lupa. Yang terbaik itu jenis yang ketiga. Dia mengerti. Tapi Dhamma Sakaca ini ada keuntungannya. Kalau Anda tidak ngerti, Anda boleh bertanya. Jadi kalau Dhamma Desananya ada di Dhamma Sala, bertanyanya di mana? Kalau Dhamma kelasnya di Dhamma Sala, bertanyanya di mana? Ada beberapa umat itu. Dhamma kelasnya di Dhamma Sala, tanya sama temennya di parkir. Tadi Bante ceramah apa ya? Saya kok nggak ngerti ya? Jadi ada, mestinya bagaimana? Dhamma kelasnya di Dhamma Sala, bertanyanya di mana? Dhamma Sala. Nah, kembali ke topik, tujuan kita ini untuk membebaskan diri dari penderitaan. Kenapa dikatakan sadar saja tidak cukup? Karena di dalam praktek Dhamma itu isinya 3. Selain kita punya sati, yang disebut dengan sadar, tahu apa yang sedang dikerjakan, tahu apa yang sekarang ada di sini. Ciri dari Buddhis itu setelah seseorang sadar, seseorang punya panya,
kebijaksanaan. Dan yang ketiga, punya wirya. Ya, kalau dalam Satipatthana sebutannya adalah sati, sampajana, dan atapi. Makanya di dalam syair Dhammapada 276, nanti dibuka syair Dhammapada 276, di situ dibunyi dari syair Dhammapada, tumhehi kicang matapang, atakaro tatagato. Tumhehi engkolah, kicang. Kicang itu seperti kewajiban, tugas. Tugasnya apa? Atapang, semangat. Engkolah yang harus berusaha. Apa yang harus diusahakan? Setelah sadar, seseorang tetap menjaga kebijaksanaan dan berusaha. Jadi malam hari ini variabelnya ada 3. Sati, sampajana, dan atapi. Yang dalam bahasa lain adalah sati, panya, dan wirya. Makanya kenapa judulnya sadar saja belum cukup, karena rangkaiannya itu 3. Sati itu apa? Membuat kita jadi jelas. Jadi fungsi dari sati untuk membuat semua jadi terang. Sati itu jadi jelas. Makanya kalau orang itu punya sati, orang itu ingat, tidak ada yang terlupakan. Makanya kalau kita lupa, kita kan dengan mudah menggunakan sati saya lemah. Kenapa sati itu bisa lemah? Karena saat itu seseorang tidak jelas tentang apa yang sedang dikerjakan. Fungsi dari sati adalah memperjelas. Makanya anapanasati tujuannya supaya kita jadi jelas. Dalam praktek itu, karakteristik dari sati itu adalah ingat, tahu. Fungsinya adalah memperjelas. Kenapa sati itu tidak cukup? Karena kalau sadar tidak punya kebijaksanaan, orang itu tidak tahu arah dan tujuan. Cik, mau kemana Cik? Pagi-pagi kok jalan? Jalan sadar enggak? Tapi kalau enggak punya kebijaksanaan, mau kemana? Tahu nih, kaki mau jalan aja. Yang ditanya juga enggak jelas, yang bertanya jadi bingung. Kalau ditanya jawabannya kok jalan aja. Nah, kalau kita berjalan itu sadar. Tetapi namanya orang berjalan pasti punya tujuan. Sampajana itu membuat kita ingat tujuan. Bagaimana supaya seseorang itu ingat pada tujuan? Maka sampajana itu berbicara 3 hal. Sutamayapanya, cintamayapanya, dan juga bhavanamayapanya. Sutamayapanya itu supaya kita ingat tujuan, maka kita perlu belajar. Supaya kita ingat tujuan, kita perlu merenung, namanya cintamayapanya. Merenung. Supaya kita selalu ingat, apa yang sudah direnungkan patut dikembangkan. Sebutannya adalah bhawana mayapanya. Ya dikit-dikit belajar bahasa Pali ya. Supaya apa? Supaya bahasa induknya itu tetap terbawa. Ya, kenapa kok perlu penyampaian tidak bahasa Indonesia, kok ada bahasa Palinya? Supaya ibu bapak tidak kehilangan bahasa induknya. Makanya tradisi baca parita itu, kenapa tetap pakai bahasa Pali? Supaya ingat bahasa induk. Ya kapan hari ada umat usul. Bante bagaimana Bante kalau puja baktinya kita ganti bahasa Indonesia saja. Semua dari awal sampai akhir bahasa Indonesia. Saya bilang, ya bagus juga sih idenya, tapi lama-lama nanti kehilangan induknya. Ibu bapak nanti kalau enggak ada bahasa Palinya, nanti Anda juga bingung juga. Budo artinya sadar, sati juga artinya sadar. Sadar yang mana?
Makanya kenapa dalam tradisi itu kita juga perlu tetap sedikit banyak ngangsur lah. Dikit-dikit tahu bahasa Pali. Nah, Sampajana ini membuat kita jadi ingat mau kemana. Mau kemana. Setelah seseorang itu sadar, tahu, dia mesti tahu kemana yang menjadi arah tujuan. Dan Sang Buddha telah menguraikan. Kebijaksanaan itu telah diuraikan sebagai langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu adalah masuk di dalam Sampajana. Apa yang ada di dalam ajaran Sang Buddha itu adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, ini masuk di dalam kebijaksanaan. Jadi kalau kita belajar Dhamma, setelah kita sadar, tahu akan penderitaan, kita juga perlu punya kebijaksanaan supaya kita juga tahu jalan untuk mengakhiri penderitaan. Jadi kalau ibu bapak belajar Dhamma begini, setelah kita sadar, kita kan sadar nih. Sadar belum? Sadar. Bahwasanya makin hari makin tua. Itu betul kesadaran itu ya. Ya makin hari makin tua, itu sadar juga. Nah, tapi dengan kita makin hari makin tua, kita juga harus ingat tujuannya itu mesti ada. Ibaratnya orang kerja mesti tahu untungnya berapa, bukan yang penting kerja. Penting kerja aja lah. Nanti tidak ada hitung-hitungan untungnya apa. Seperti orang baca buku tapi tidak tahu yang dibaca. Pokoknya baca aja dah. Kira-kira bermanfaat enggak kalau begitu? Hidupnya bermanfaat enggak? Enggak. Yang penting kerja, untung, enggak tahulah. Yang penting baca, tapi enggak paham yang dibaca. Yang penting jalan, tetapi tidak tahu tujuan. Kira-kira bagaimana? Ya sia-sia. Dengan kita punya panya, punya Sampajana, kita akan tahu sejauh mana progres yang kita sekarang sedang alami. Setelah kita sadar, disitulah kita mesti belajar. Jadi umat Buddha itu mesti harus mau belajar ya. Kenapa kok mesti mau belajar? Karena panya itu tidak muncul ujuk-ujuk. Bagian orang ini kan senang meditasi dengan harapan supaya muncul kebijaksanaan. Bante, saya sudah meditasi bertahun-tahun kok enggak bijaksana ya. Ya karena untuk mencapai kebijaksanaan itu butuh yaitu suta dulu, mendengar. Suta maya panya. Setelah mendengar direnungkan, inta maya panya. Dan setelah direnungkan, dikembangkan. Tidak bisa kemudian kita hanya duduk tenang, berpikir nanti kebijaksanaan akan muncul dengan sendirinya. Tidak bisa. Makanya setelah kita punya kesadaran, disitulah kita mesti mau belajar. Ini penting. Kenapa? Untuk jangka panjang. Belajar itu adalah kebiasaan yang baik. Dan ciri dari bodhisatta ini Pak, Bu. Bodhisatta itu dalam menyempurnakan 10 parami. Waktu beliau masih menjadi seorang bodhisatta, beliau itu dalam mengembangkan panya parami ya, panya berupa kebijaksanaan itu, beliau akan bertanya pada siapapun. Bodhisatta itu punya kebiasaan yaitu suka bertanya kepada siapapun. Orang yang dikatakan orang bijaksana kala itu, ketika bodhisatta mendengar, meskipun itu anak kecil sekalipun, kalau masyarakat mengatakan ini adalah orang bijaksana, bodhisatta akan bertanya. Makanya beliau sempurna dalam kebijaksanaan, bukan tiba-tiba, sudah dari kecil. Maka kalau ibu bapak rajin bertanya, ibu bapak akan tambah bijaksana, minimal sutamayapanya. Meskipun belum menjadi bawana mayapanya. Ibarat kata, minimal Anda sudah dapat gambaran daftar isinya dulu lah kalau baca buku. Meskipun belum tahu seluruh isinya apa. Dari belajar. Dan ciri dari Dhamma,
Setelah sadar orang itu belajar, setelah belajar orang itu mesti praktek. Praktek itu sebutan lainnya adalah atapi, semangat. Makanya sadar saja tidak cukup. Setelah sadar orang mesti belajar. Setelah belajar orang mesti praktek. Jadi ini rangkaiannya. Kalau sadar orang itu belajar. Kalau sudah belajar terus dipraktekkan. Karena kalau tidak dipraktekkan ilmu itu akan hilang. Anda belajar banyak hal, kalau tidak praktek, lupa. Makanya ini 3 tahapan. Dari sadar, orang mau belajar. Setelah belajar, orang mesti berlatih. Dalam sama padana, namanya semangat itu isinya 4. Semangat ini 4 isinya. Yang pertama adalah sangwara padana. Dalam semangat itu, yang pertama adalah sangwara padana. Setelah orang itu sadar, orang itu mau belajar, orang itu praktek yang pertama, sangwara padana. Apa itu sangwara padana? Mencegah hal buruk yang belum ada. Ini sangwara. Wujudnya apa? Praktek sila. Sangwara padana. Sangwara itu artinya mengendalikan. Jadi mencegah hal buruk yang belum ada. Ini prakteknya. Apa hal buruk yang belum ada? Mungkin kita kan kaitannya dengan kilesa itu kan loba dosa moha. Kalau belum ada loba dosa moha, jangan sampai loba dosa itu muncul. Sebutannya adalah sangwara padana. Setelah sangwara padana, yang kedua adalah pahana padana. Pahana itu artinya adalah hal buruk yang sudah ada dihilangkan. Pahana itu namanya menghilangkan. Apa yang mesti dihilangkan? Yang buruk. Kalau kita sudah tahu diri kita pemarah, kira-kira pemarahnya dipertahankan atau dihilangkan? Yang gampang gelisah dan khawatir kira-kira dipertahankan atau dihilangkan? Kalau seseorang itu sadar, orang itu belajar, maka kalau ada yang buruk, maka berusaha untuk dihilangkan. Kenapa yang buruk tidak dihilangkan? Karena tidak belajar. Kenapa yang buruk tidak dihilangkan? Karena belum sadar. Kita ini naik turun nih. Kadang-kadang yang buruk udah belajar, berusaha untuk ditinggalkan. Tapi kadang-kadang yang buruk itu kadang-kadang sudah belajar, tapi kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang sadar tapi nggak tahu caranya, karena belum belajar. Maka dalam hal yang kedua ini, dalam usaha praktek dhamma, supaya kita berkembang untuk mengakhiri penderitaan, tugas kita, kicak kita, kewajiban kita, setelah mencegah, yang kedua adalah meninggalkan. Ibu bapak pasti bisa merasakan. Kalau ibu bapak yang buruk-buruk itu sudah ditinggalkan, jangankan Anda, orang lain akan bisa memberi penilaian loh. Ada perkembangan loh, dia itu ikut Dhamma Sakaca ada perkembangan. Sekarang dia orangnya gak gampang benci sama orang. Bahkan kalaupun ada kebencian dengan mudah dia mengatakan sabe sangkara anicca. Kenapa dia bisa memahami begitu? Karena orang kan menilai, oh ada perubahan. Kenapa perubahan yang kelihatan? Yang buruk ditinggalkan. Makanya akan kelihatan. Tapi ibu bapak akan jadi bahan omongan. Akan jadi bahan omongan kalau sudah ikut kelas dhamma, ODM juga duduk di dekat Bante. Terus ditegur sedikit, ngambek, ngilang.
ngambek, ngilang. Kemudian ditanya sama teman-temannya, kamu kok udah lama gak ke wihara? Saya latihan kesabaran di rumah aja dah. Lah kan di wihara kamu bisa ikut dhamma kelas. Lewat YouTube aja dah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia masih menyimpan yang semestinya hal yang tidak berkenan itu ditinggalkan. Dan salah satu rintangan yang ada dalam diri kita ini adalah keakuan. Makanya tugas kita yang kedua, hal buruk yang sudah ada ini kita hilangkan. Kira-kira bermanfaat gak sih? Kalau yang buruk itu ditinggalkan, kira-kira bermanfaat gak sih? Bermanfaat. Kira-kira kelihatan gak manfaatnya? Ya, pokoknya dulu gerusa-gerusu, sekarang jadi tenang. Dulu mungkin tidak mau mendengar, sekarang mau mendengar. Dulu tinggi hati, sekarang rendah hati. Mau mendengar. Kenapa orang itu kelihatan perubahannya? Karena dia meninggalkan hal buruk yang sudah ada. Sebutannya adalah pahana padana. Ini tugas kita nih. Setelah sadar, kita belajar. Setelah belajar, kita praktek. Praktek apa? Yang pertama mencegah hal yang buruk. Yang kedua adalah meninggalkan hal buruk yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, disebutkan di sana, bawana padana. Bawana itu artinya mengembangkan. Bawana, hal baik yang belum ada berusaha untuk hal baik nih yang belum ada. Jadi kalau seandainya kita belum punya ketenangan, kita sadar nih, kita tidak tenang, kita sadar kita tidak tenang, kita belajar. Setelah belajar kita mengembangkan latihan meditasi. Yang dulu kita mungkin melekat, setelah sadar kemelekatan itu membawa penderitaan, kita belajar. Setelah belajar kita praktek. Bagaimana praktek untuk memunculkan praktek melepaskan. Artinya apa? Memunculkan hal baik yang belum ada. Sebutannya adalah bawana padana. Nah, ini hal baik yang belum ada ini dimunculkan nih. Kira-kira hal baik yang belum ada apa? Dimunculkan nih. Mungkin kesabaran belum ada ya dimunculkan. Mungkin ketenangan belum ada ya dimunculkan. Mungkin minat belajar itu belum ada ya dimunculkan. Intinya apa? Hal-hal baik yang belum ada berusaha untuk dimunculkan. Bawana padana. Dan yang keempat, dalam sama padana, yang keempat adalah anuraka padana. Anuraka, raka itu artinya menjaga, melindungi. Hal baik yang sudah ada sebisa mungkin dipertahankan. Jadi kalau sudah rajin ikut dhamma kelas ya dipertahankan. Jangan sampai kebalik. Ya. Sudah rajin dhamma kelas, rajin mendengarkan dhamma, malah berpikir, Bante, saya sekarang udah mengurangi kemelekatan. Saya tidak sering-sering ke wihara, Bante, supaya saya tidak melekat. Ada paham keliru begitu, ada. Kan ajaran Sang Buddha fungsinya untuk melepaskan, Bante. Saya takut kalau sering-sering ke wihara saya jadi melekat. Ini pandangan keliru. Datang ke wihara bukan melekat, tapi datang ke wihara disebut usaha benar. Bagian ada punya, kalau enggak dengerin dhamma ini bisa keliru, megang loh. Kalau rajin nanti kan saya melekat ya Bante ya. Nanti kalau rajin nanti saya melekat tuh. Bukan. Dalam hal kemelekatan, datang ke wihara, mendengarkan dhamma yang sudah rajin ke wihara, sebutannya adalah anuraka padana. Mempertahankan hal baik yang sudah ya. Jangan dimengerti sebagai
Kemelekatan. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak memahami dengan benar bisa salah loh. Kan tujuan ajaran Buddha ini kan supaya kita melepas, tidak melekat. Kan kita akan tinggalkan semua. Masalahnya kita belum sampai di pantai seberang. Ibaratnya belum naik sampan, belum merangkai sampan, tapi tidak mau membuat sampan. Masalahnya kita belum sampai di pantai seberang. Nah, kita harus mendekatkan diri. Sama Padana 4 ini adalah bagian dari praktek. Mencegah hal yang buruk, meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, dan mengembangkan hal baik yang sudah ada. Maka di tema malam hari ini, sadar saja belum cukup. Kita perlu mengunculkan kebijaksanaan dan juga perlu mempraktekkan. Sadar kalau tidak belajar, tidak ada perubahan. Sudah belajar kalau tidak praktek, juga tidak ada perubahan. Sadar belum? Sadar Bante? Tahu? Belum. Makanya mesti belajar. Sudah sadar mesti belajar. Kalau sudah belajar jangan lupa praktek. Rangkaiannya nih. Perlu sati, perlu sampajana, dan juga perlu wirya. Kalau 3 hal ini ada pada diri kita, langkah kita ini makin dekat. Kenapa Bante? Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Karena kita ini kadang-kadang masih diliputi oleh wicikica. Wicikica itu seperti orang di persimpangan jalan. Ya, ke wihara kadang-kadang juga seperti di persimpangan jalan. Malam minggu atau minggu sore, ini persimpangan jalan nih. Ya kan, Anda mau datang ke wihara malam minggu atau minggu sore? Malam minggu dhamma kelas, minggu sore puja bakti. Datang yang mana? Ini bisa wicikica nih, ragu-ragu nih. Ini sudah hari Sabtu, mikirnya hari Minggu sore ada hujan. Nggak jadi loh. Nah, makanya dalam hal, kenapa dalam praktek itu orang sadar sudah belajar, mau praktek, kenapa kadang-kadang prakteknya bisa tertunda? Karena dalam diri kita ini masih ada wicikica. Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh wicikica? Itulah gunanya kalau perumah tangga jadi upasaka, kalau wanita jadi upasika, mendekatkan. Supaya apa? Bisa menghalau yaitu wicikica, keraguan-raguan. Sudah tahu nih, sadar nih, tahu, belajar, tahu, praktek. Prakteknya kayaknya ini sulit. Kayaknya sulit. Padahal bisa loh. Kenapa? Karena kita ini memang belenggu, salah satu belenggu dari 5 belenggu itu salah satu adalah kecuali ibu bapak sudah menjadi seorang sotapana. Tidak mungkin ada ragu-raguan. Ibarat kata wicikica itu menjadi penghalang. Kalau sudah menjadi sotapana, wicikica menjadi lenyap. Makanya sebutan sotapana adalah pemasuk arus. Pemasuk arus itu kalau air sudah masuk ke arus, air itu tidak bisa mundur. Nah, kita ini airnya itu masih di tandon itu. Kadang-kadang dibuka ya turun, kadang-kadang ditutup ya tidak turun-turun. Nah, masih di situ tuh, belum bablas los nih, masih pilih-pilih lah gitu loh. Ya masih pilih-pilih, namanya ragu-ragu. Kadang-kadang ya los, kadang-kadang tar sore, entar besok, pokoknya entar nanti kapan-kapan. Nah itulah bahaya dari keraguan. Maka kita perlu mendekatkan diri, ikut dhamma kelas begini, supaya kita tahu arah kembali. Kemana yang akan kita tuju dalam praktek dhamma ini? Tujuan tertinggi dari praktek dhamma
adalah untuk membebaskan diri dari penderitaan. 3 hal, sadar, belajar, dan praktek. Kalau Anda punya kesadaran, Anda akan minat untuk belajar. Setelah belajar, Anda akan kepingin rasanya manfaatnya, disitulah Anda akan berpraktek. Inilah yang ingin Bante sampaikan di malam hari ini tentang sadar saja belum cukup. Semoga apa yang malam hari ini Bante sampaikan bisa dipahami. Kalau belum paham, masih ada sisa waktu, ya kita bisa diskusi bincang-bincang dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda tambah hari tambah kokoh keyakinannya, terus termotivasi praktek dhamma, hingga akhirnya dapat merealisasi tujuan tertinggi nibbana. Anumodana Bante atas penjelasan tema kita pada malam hari ini, luar biasa tentang sadar saja belum cukup. Ternyata setelah Bante kupas tadi banyak hal yang bisa kami lanjutkan, belajar dan praktek tadi. Dan ini Bapak Ibu semua, ini salah satu karma baik buat kita pada malam hari ini di Dhammasakaca pada malam hari ini. Ada Yang Mulia Bante Atadirutera yang telah menjelaskan begitu luar biasa tentang sadar aja belum cukup untuk kita sebagai umat Buddha untuk terbebas dari penderitaan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada Yang Mulia Bante. Seandainya ada pertanyaan, boleh nanti kita buka sesi pertama. Kemudian ada sesi kedua, tapi kita lihat waktu juga ya Bapak Ibu. Seandainya waktunya sudah cukup, maka saya akan cukupkan. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti kepada Yang Mulia Bante untuk memperkokoh keyakinan lagi, supaya wicikicanya, keraguan-raguannya tidak ada, kami persilahkan. Dan di sini ada donatur juga yang mempersembahkan voucher hadiah bagi Bapak Ibu yang bertanya. Ya, silahkan. Voucher saya pegang sudah Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Untuk yang sesi pertama 2 pertanyaan Bapak Ibu nggih. Silahkan. Mungkin ada mic satu lagi ada? Ya, untuk sementara saya buka sesi pertama 2, untuk yang sebelah sini 1, yang sebelah sini 1. Ini dulu, ini yang pertama. Nanti mungkin perkenalkan namanya, karena kalau kita nggak kenal, kita kenalan. Ya. Ya. Silakan. Saya Sunawati ya, mungkin banyak yang tahu sudah. Bante, makasih atas kesempatannya. Topik Bante ini sangat bermanfaat bagi saya Bante. Karena saya tanggal 24-nya harus berangkat ke Bodhigiri retret 15 jam untuk 9-10 hari Bante. Yang saya hadapi itu Bante, saya sadar, saya berusaha belajar sebisa saya berusaha praktek berapa tahun ini. Tapi itu Bante, kali ini saya bukan wicikicanya yang menonjol, saya melihat kemalasan saya. Tantangan yang harus saya hadapi itu loh Bante. Biasa di rumah lihat rajin berapa jam tuh saya kuat Bante. Jadi maksudnya saya harus berjuang seperti tahun lalu itu cukup berat bagi saya. Karena 4 tahun kan Bodhigiri tutup kan, tahun lalu tuh saya berjuang mati-matian juga. Dan tahun ini saya ada masalah fisik, jadi itu juga membuat saya agak keder. Nah, saya ingin tanya Bante, kita ini yang sudah belajar lebih lama dari yang lain, kenapa kekotoran batinnya itu masih sama ya rasanya besarnya gitu loh Bante? Makasih Bante. Nah, satu-satu ya. Ya Bante. Nah, dalam meraih sebuah tujuan, capaian,
memang kita perlu menyeimbangkan. Kalau kita berkendaraan, itu butuh dua keahlian. Satu, injek gas. Dua, rem. Itu sebuah keahlian. Selain Anda bisa menyetir tentang kanan dan kiri, ini dua ini penting. Bisa nginjek gas, ini akan jadi masalah. Kalau bisa nginjek gas, tidak bisa ngerem, masalah. Bisa ngerem, tidak tahu caranya nginjek gas, tidak sampai-sampai. Makanya di dalam faktor pencerahan, ada sata bojangga. Nah, sata bojangga itu dikepalai oleh sati. Sati itu kepalanya. Sati itu ibarat kalau penyupir, dia adalah supirnya. Karena orang akan tahu apa yang mesti dikerjakan. Dia ingat, sati jelas. Nah, gasnya itu 3. Orang itu setelah ada sati, dia mesti mengembangkan Dhamma Wicaya, Wirya, dan Piti. Kalau orang itu, dia punya Dhamma Wicaya, menyelidiki, memahami tentang ini duka, ini kemunculan duka, ini kepadaman duka, ini jalan mengakhiri duka, maka orang akan muncul apa? Semangat gas. Terus semangat lagi. Sudah gitu latihannya piti. Kalau piti itu pengen berhenti enggak? Enggak. Tapi perlu diseimbangkan. Bisa ngegas terus, bahaya loh. Ya, makanya di dalam itu ada lanjutannya. Pasadi, Samadi, dan UPK. Ini apa? Untuk menyeimbangkan. Setelah Anda butuh semangat untuk maju, Anda juga tetap membuat hati Anda terjaga tenang. Karena kalau terlalu semangat, terobsesi semangat, bensinnya cepat habis. Saya mesti target 15 jam. Tapi kalau Anda agak pelan-pelan, ini saya tanya sama orang di Jakarta yang punya mobil listrik. Ini bisa mencapai berapa kilometer? 350. Oh berarti nanti sampai Semarang sampai dong. Tergantung Bante. Kalau kita ngijeknya terlalu berani, Pekalongan udah habis Bante. Tidak sampai di Semarang, Pekalongan sudah habis. Artinya apa? Sama. Ketika kita mengerahkan usaha dalam latihan itu begitu banyaknya, tekor loh. Makanya kita jangan injek gasnya itu. Maka kalau naik mobil nih, mobil Anda tidak boros kalau kecepatannya di bawah 100. Apalagi hibrid. Udah wawancara saya sebetulnya. Jadi Anda tidak usah ragukan saya, kok Bante tahu otomotif, sudah wawancara. Mobilmu ini apa ini? Innova Genik Bante. Oh hibrid ya? Iya. Boros enggak? Tergantung Bante. Kalau kita nginjeknya di bawah 100, itu dia pakai baterai. Kalau di atas 100 pakai bensin. Dapat ilmu tuh saya dari wawancara itu tuh. Saya dapat ilmu. Oh sama juga ketika kita berlatih, kita terlalu semangat. Jalan. Maka ketika kita berjalan itu perlu keterampilan. Kapan kita nginjek gas, kapan kita ngerem. Kalau gasnya terlalu tinggi, rem. Jadi kalau jalannya itu semakin Anda bisa menyeimbangkan, maka saya yakin bisa sukses. Bisa sukses. Kenapa? Satu sisi Anda semangat, satu sisi Anda tenang. Semangat, tenang. Dalam latihan ini, saya yakin kita bisa. Tapi kalau terobsesi, sudah menggebu-gebu, kemudian ada rasa sakit, dimarahi sakitnya. 2 sakitnya itu, sakit fisik, sakit hati. Tapi kalau tenang, latihan sabar, pasti bisa. Inilah gunanya, yaitu sati untuk menyeimbangkan. Nanti 15 jam itu kalau bisa menyeimbangkan semangat dan tenang, hemat energinya. Hemat energinya. Tapi kalau terobsesi dari pagi, terobsesi dengan begitu kuatnya, ya, tidak punya sesi untuk tenang, ya drop. Ini pesan saya. Kenapa dalam latihan kok belum ada perubahan?
Karena sebetulnya dalam proses ini kita baru memasuki tahap 1 pemurnian sila, 2 tahap yaitu tahap kedua pemurnian pikiran. Belum yang ketiga pemurnian pandangan. Kenapa belum kelihatan? Karena kita ini masih berusaha di kelas 1 dan kelas 2. Baru berusaha untuk bagaimana memurnikan perilaku kita, termasuk juga memurnikan pikiran kita. Makanya kita mesti ngangsur sedikit. Ngangsur itu artinya ya mengulang-ulang tentang apa? Memurnikan pandangan. Bagaimana pandangan kita terhadap diri. Makanya nanti waktu berlatih nanti berusaha untuk memahami rupang anicang. Rupa itu yang mana? Vedana anicca. Vedana yang mana? Sanya anicca. Sanya yang mana? Sangkara anicca, sangkara yang mana? Termasuk juga winyana anicca. Kalau ini kita pelajari secara pariyati, kemudian kita selami di dalam praktek meditasi, maka pandangan kita akan berubah. Makanya kenapa kok masih belum ada perubahan? Salah satunya adalah karena kita masih punya diti asawa. Masih punya asawa berupa pandangan keliru. Makanya ketika kita berlatih, bagaimana pahaman kita? Waktu berjalan, siapa yang berjalan? Hati-hati loh. Meskipun 30 menit, siapa yang berjalan? Mestinya ini hanyalah rupa. Ketika angkat, ini adalah rupa. Yang mengetahui adalah nama. Ketika melangkah ada rasa nyaman dan tidak nyaman, ini vedana. Tahu kasar ini lembut, ini adalah sanya. Menjaga perhatian ini sati adalah sangkara. Saat sentuhan tubuh dengan alas duduk itu, alas matras itu yang itu, ini adalah kaya winyana. Berusaha untuk memahami itu. Ini nanti Anda akan berkembang di dalam apa? Kemurnian dalam pandangan. Pandangannya tidak keliru lagi. Tapi kalau tidak disertai itu, kasih 30 menit, habis itu membawa balsem. Aduh, kaki ini baru jam 9, udah pegel nih. Gimana kira-kira kuat gak sampai 15 jam ini? Baru catatannya baru berapa jam. Aduh, kaki. Pertanyaan kaki, bagaimana pandangan kita pada kaki? Kalau kita tidak punya pandangan benar, kita mengklaim ini adalah kakiku. Nah, baru duduk 15 menit, kemudian punggungnya pegel. Tempel koyo. Ya, tempel baru jam 10, masa sudah pegel sih? Pertanyaannya, bagaimana pandangan kita pada punggung ini? Apakah punggung ini aku? Itu yang mesti diselami. Ini hanyalah rupa. Kenapa ini perlu dipahami? Sebagai cara untuk memurnikan kita punya pandangan. Ini mesti dibawa nih, bukan hanya memenuhi Anda. Ya benar sih, Anda bisa berkembang dalam 1 dan 2. Anda tidak berbuat buruk, Anda berbuat baik, sekaligus Anda melatih pikiran. Anda murni dalam perilaku, sila wisudi. Anda juga murni dalam pikiran karena tidak bersama loba dosa moha, citta wisudi. Tetapi yang ketiga, Anda juga harus kembangkan loh. Yaitu diti. Baca di dalam Majjhima Nikaya 24 yang berjudul tentang Sutta Kreta Estapet. Nah, lupa saya yakin ya kan? 7 cara untuk memurnikan pikiran. Sila wisudi, citta wisudi, diti wisudi, kangka witarana wisudi, maga amaga, budi, pati pada, nyana dasana wisudi. Yang ketujuh, nyana dasana wisudi. Ini nanti bisa mencapai wijawimuti, mencapai pengetahuan dan keterbebasan. Tapi dalam prakteknya ini 1, 2 ini dilatih, 3 juga mulai muncul. Ya saya pun juga latihan sama. Kalau duduk sakit, kadang-kadang kalau tidak ada pandangan benar, sakit ya. Apa saya sudah tua ya? Nah, kadang-kadang mulai begitu, keakuan muncul.
pandangan, urusannya pandangan. Makanya kenapa kilesa kita masih belum keluar, karena kita masih punya pandangan keliru. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan adanya diri yang disebut dengan tak kayak di. Nah, makanya dalam latihan itu supaya ada perubahan, ini penting ini. Tentang memahami pancakanda ini penting. Penting. Karena pancakanda ini adalah tempat munculnya duka. Disinilah sebetulnya duka itu muncul di sini, di pancakanda ini. Dan duka ini muncul karena ada makanannya, yaitu tanha. Kita menggandrungi tentang pancakanda ini. Dan ketika tidak ada kegandrungan pada pancakanda ini, maka nibbana. Dan jalan untuk membebaskan diri dari kegandrungan dimulai dari memiliki pandangan. Ini kenapa kok belum ada perubahan? Kadang-kadang kita masih punya keakuan. Kayaknya di bawah pohon itu lebih enak ya. Mulai tuh menggandrungi itu. Wah, di tempat ini lebih enak. Oh, nyaman, ndak ada nyamuk. Kalau ada nyamuk pindah. Masih punya anggapan apa? Duduk di sini menyenangkan. Ini loh aku yang aku mau. Tidak ada di Samarinda tapi ada di tempat retret. Ini loh yang saya mau. Sehingga apa? Masih ada pandangan keliru terhadap diri. Ini yang perlu dipelajari juga. Ini pesan saya. Bagi bekal untuk sampai di sana. Begitu ya. Ya, luar biasa Bante. Kira-kira gimana? Sudah ya, luar biasa. Selanjutnya dari sebelah kanan tadi ada yang ingin bertanya. Ya, selamat malam Bante. Nama saya Padma. Ada yang saya ingin tanyakan Bante. Bahwa Bante tadi juga menyinggung juga tentang dasa samyojana, 10 belenggu kehidupan. Untuk mencapai kesucian sotapanna, maka perlu melenyapkan belenggu 1, 2, 3, Sakaya Diti, Wicikicca, dan Silabata Paramasa. Kita semua ingin mencapai kesucian Bante, dan kita mencoba untuk belajar memahami Dhamma itu. Apa sih indikator Bante bahwa kita mampu melenyapkan ketiga belenggu itu? Sehingga kita bisa mengukur, oh kita sudah hampir kesucian atau masih jauh Bante. Nah, mohon penjelasan Bante, terima kasih. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Kita harus berulang-ulang untuk melakukan. Ya, kalau dalam bahasa Dhamma namanya praktek pasana, observasi. Ibu bapak, kita pada dasarnya ini seperti halnya kalau kita bakar kayu. Kalau kayunya itu sudah terbakar, habis, apinya itu tidak kelihatan. Jadi kita dalam praktek Dhamma itu, ucapan kita itu baik, perilaku kita baik, tapi di balik api yang terbakar itu, di balik abu itu masih ada bara. Kalau bara itu nanti ketindih, nyala lagi. Nah, perumpamaan tentang bara itu adalah perumpamaan tentang asawa. Jadi ada namanya pengotor batin yang disebut penghanyut. Penghanyut. Ini namanya asawa. Asawa. Dia itu ada di, tidak kelihatan, kita punya asawa itu tidak kelihatan. Kita punya asawa itu tidak kelihatan. Asawa itu adalah kecenderungan. Kecenderungan. Jadi kalau kita praktek dalam Dhamma, taunya mana apa indikatornya, masihkah asawa itu masih bisa muncul. Kita ini masih punya asawa yang pertama yang perlu kita tinggalkan,
adalah diti asawa. Diti asawa, Pak. Asawa apa itu? Asawa berupa pandangan adanya diri. Diti itu urusannya dengan diri. Bagaimana pandangan kita pada diri? Apakah kita masih menganggap tentang pancakanda ini milikku, aku, diriku? Kalau ini aja belum paham, indikator belum kelihatan. Jadi sebelum seseorang mencapai, sebutannya adalah pemasuk arus, seseorang itu harus meninggalkan yang pertama, yaitu diti asawa. Makanya di dalam, nanti kalau ibu bapak membaca suta yang berjudul Sabhasawa Sutta. Sabhasawa Sutta itu Majjhima Nikaya nomor 2. Itu ada yang disebut dengan dasana, meninggalkan pengotor batin melalui penglihatan. Orang yang meninggalkan pengotor batin melalui penglihatan sebutannya adalah sotapanna. Jadi sebelum seseorang itu mengetahui lebih lanjut, maka cara mudahnya adalah bagaimana pandangan kita terhadap pancakanda ini. Nah, kalau pancakanda saja belum kenal, ya pancakanda aja belum kenal, bagaimana? Udah tahu belum pancakanda? Sudah kenal belum? Ceritanya mau ke Balikpapan. Tapi Balikpapan di mana aja enggak tahu. Mau kemana? Mau mencapai sotapanna. Dan kalau mau mencapai sotapanna, yang pertama yang mesti ditinggalkan adalah sakaya diti, pandangan berupa diri. Nah, sama juga mau ke Balikpapan. Tahu enggak Balikpapan ada di mana? Orang Samarinda saya tanya nih, Balikpapan ada di mana? Ada cerita enggak? Ya, Bante, Balikpapan itu kalau dari sini mesti jalan ke sana, nanti lewatin jembatan. Apa itu jembatan sungai apa namanya? Mahakam. Bante nanti kalau sudah lewat situ bisa lewat tol atau lewat Bukit Soeharto. Ikut aja nanti lewat Samboja, terus saja. Nah, Anda kalau sudah tahu, pandangannya sudah tahu, Anda akan sampai. Tapi hati-hati mau ke Balikpapan, tapi malah kakinya, kendaraannya ngarah ke Bro. Dianggap Balikpapan sama dengan Bro. Sampai enggak Balikpapan? Nah, sama juga. Sebelum kita menjadi seorang sotapanna, yang pertama kita harus kenal dulu apa itu pancakanda. Kenapa? Karena ini urusannya dengan belenggu yang pertama. Kalau belenggu yang pertama saja tidak tahu apa itu, bagaimana mau merealisasikannya? Urusannya dengan apa, Bante? Dengan diti asawa. Kita punya 4 asawa. Diti asawa, kama asawa, bawa asawa, dan awija asawa. Tapi sebelum kita menghancurkan 3 yang sisanya ini, kita perlu menghancurkan yang pertama, yaitu diti asawa. PR-nya nih, kalau yang targetnya sotapanna nih, PR-nya adalah memahami tentang apa itu pancakanda. Rupa. Tahu enggak rupa itu mana? Tahu enggak rupa itu yang mana? Apa makanannya rupa? Kue tio, capcay, nasi. Nah itu rupa itu. Jadi yang dikasih makan kue tio, capcay, nasi goreng itu adalah rupa. Nah, bedana dan sanya makanannya apa? Pasa. Anda bisa merasakan, Anda bisa mengenali setelah menerima kontak. Anda tidak bisa merasakan, Anda juga tidak bisa mengenali kalau tidak ada kontak. Nah, kalau tidak tahu makanannya gimana? Tubuh makanannya sebutannya adalah kabalika ahara. Pasa,
itu adalah makanannya Wedana dan Sanya. Sangkara makanan adalah Cetana. Dan Winyana makanannya juga Winyana Ahara. Maka dalam kelompok Dhamma itu makanan ada 4 jenis. Kenapa makanannya ada 4 jenis? Karena pancakandanya ada 5. Hanya tadi Wedana dan Sanya makanannya sama, yaitu pasa. Dikenal tuh. Kalau tidak dikasih makan, kira-kira kalau tidak dikasih makan, kira-kira dia hidup atau mati? Mati. Sama juga, selama tidak ada nafsu pada makanan ini, pancakanda ini juga akan mati. Tidak ada unsur kehidupannya lagi. Bagaimana supaya seseorang bisa menghancurkan tentang pandangan keliru ini? Seseorang harus belajar dulu. Apa itu? Ini perlu nih. Sudah saya sebutkan tadi. Kalau tidak tahu rupa itu apa? Yang makanannya kue tio, capcay, diminumin Fanta, Coca-Cola. Nah itu namanya rupa tuh. Terus pasa itu makanannya Wedana dan Sanya. Terus sangkara ini makanannya adalah Cetana. Maka jadi karma-karma tuh. Terus Winyana makanannya juga kesadaran, masih pengen melanjutkan. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Indikatornya apa? Yang pertama adalah bagaimana pandangan kita pada diri. Itulah yang nanti dilanjutkan di dalam Anatta Lakkhana Sutta. Bagaimana para biku pandangan kalian terhadap tubuh? Apakah tubuh kekal atau tidak kekal? Tidak kekal, Bante. Sesuatu yang tidak kekal ini kira-kira menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan, Bante. Apakah sesuatu yang tidak kekal, yang tidak menyenangkan ini, apakah ini bisa disebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku? Tidak, Bante. Dimulai dari mana? Dimulai dari mengenali tentang panca kanda. Sudah kenal belum? Kalau belum, masa kaca lagi. Sampai Anda tahu tentang panca. Nah, kenapa? Karena ini poin yang pertama. Karena yang pasti dihancurkan adalah Sakaya Diti masalahnya. Diti itu adalah pandangan, Sakaya itu adalah seonggok. Kaya itu tubuh, sa itu keseluruhan. Bagaimana pandangan kita keseluruhan ini? Umumnya kita masih memandang ini adalah aku, milikku, diriku. Ya. Jadi dari situ kita tahu, mulai dari mana? Dari pandangan. Selama pandangan kita masih menganggap adanya ini milikku, ini aku, ini diriku, maka kita sebutannya masih putujana. Masih putujana, orang biasa. Dan ini perlu kerja ekstra, Ibu Bapak. Karena kalau untuk mengenali itu perlu kerja ekstra. Kalau tidak ada kerja ekstra, ya bisa sih, tapi pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Ya kalau kehidupan sekarang belum sukses, ya kehidupan yang akan datang. Kalau kehidupan akan datang belum sukses, ya akan datang lagi. Intinya apa? Semua itu dimulai dari sadar, mau belajar dan praktek. Jadi yang pertama kita mesti sadar dulu. Tentang apa? Ingin mengakhiri penderitaan. Belajar apa? Belajar untuk mengenali pancakanda dan memahami tentang pancakanda ini yang anicca, dukkha, dan anatta. Untuk apa, Bante? Untuk melenyapkan diti asawa. Kalau ibu bapak sudah mampu mengatasi diti asawa itu, ibu bapak akan menghancurkan yang kedua adalah kama asawa. Sudah tidak ingin lagi. Cuma pancakanda berubah-ubah kok. Yang berubah itu penderitaan. Anda tidak ada keinginan lagi. Dan Anda juga tidak ada keinginan melanjutkan bahwa asawa juga lenyap. Dan Anda akan paham tentang 4 kebenaran mulia. Melenyapkan awija asawa. Di indikatornya dari mana? Dimulai dari pandangan dulu. Ya, semoga bisa dipahami ya, Romo. Ya nanti Nangsur, termasuk yang lainnya. Ini kan target awalnya kan semua sama. Anda, saya. Sama. Target soalnya sebelum arahat itu harus jadi anagami dulu loh. Sebelum jadi arahat itu jadi anagami dulu loh. Sebelum jadi anagami,
Sakadagami dulu loh. Sebelum jadi Sakadagami, Sotapana dulu. Sebelum jadi Sotapana, mesti punya Samaditi dulu loh. Supaya punya Samaditi bagaimana? Sadar, belajar, praktek. Tahapan-tahapannya jelas. Hanya kadang-kadang kita masih ada ragu-ragu, akhirnya mau ke Balikpapan, di Bukit Soeharto, ada orang jualan tahu Sumedang. Sampai sana akhirnya berhenti kelamaan dan akhirnya udah keburu malam, enggak sampai di Balikpapan. Nah, kenapa? Kelamaan nongkrongnya. Nah, sama juga kadang-kadang juga bisa begitu. Dalam samsara ini kadang-kadang kita kelamaan bermainnya keasikan sampai lupa. Begitu ya. Baik, terima kasih Bante. Selanjutnya sesi kedua, 2 pertanyaan lagi Bapak Ibu. Kami persilahkan, tadi ada yang bertanya di belakang ayat 1. Sana dulu, ya ada. Nanti yang kedua dari sini ada enggak? Oh, dari belakang di sini ada. Jadi depan satu tadi ada Bu Teresia, satu lagi dari belakang juga ada. Kami persilahkan Ibu Teresia. Malam Bante, saya mau tanya Bante, ada teman saya, dia itu tidak suka sama orang di wihara, terus sama ya ada juga tidak suka sama bantainya, jadi dia bilang gini Bante, ketemu saya, kenapa? Saya bilang lama kok tidak ke wihara. Dia bilang aku ke wihara itu tidak suka sama yang ini, sama yang Bante ini. Loh, kamu ke wihara kan itu wihara bukan punya salah satu umat itu. Ini kan wihara umat orang umat semua untuk punya umat orang banyak Bante. Kenapa harus memandang ke yang tidak suka misalnya A, Bante B misalnya. Kenapa kamu harus melihat yang demikian? Kalau saya ndak suka, ya saya cuek aja. Saya ke wihara kan ndak ketemu tiap hari sama si A ini, sama Bante ini, saya bilang gitu. Cuma dia orangnya dikasih pengertian Bante ndak ngeh gitu Bante. Jadi saya ini orang juga lah sulit juga kalau punya teman begini ya, diajak ngomong dikasih pengertian tapi ndak ngerti-ngerti. Mungkin saya bilang yang kamu ndak suka itu perasaan kamu aja, tapi kok sama saya ndak. Bantainya juga biasa aja, saya bilang gitu. Ndak Tres, begini. Jadi saya malah nanya gini, Bante bagaimana caranya kalau punya teman begitu supaya dia itu ndak punya pandangan begitu nah Bante. Terima kasih Bante. Nah, mengajar orang itu ndak gampang. Jangankan Ibu Teresia, termasuk saya juga ndak gampang ajar. Kenapa? Sang Buddha sendiri juga ada beberapa orang yang sebetulnya ketemu dengan Sang Buddha punya kesempatan, tapi karena pandangan keliru. Contohnya siapa? Contohnya di zaman Sang Buddha itu adalah Sanjaya. Tahu kan kisah tentang Bante Sariputta dan Bante Moggallana, Upatissa dan Kolita. Itu kan beliau berdua itu sudah mendapat manfaatnya. Setelah mendapat manfaat kan ngajak. Karena di sana posisinya guru, maka untuk jadi murid itu agak berat loh. Ini apa? Lagi-lagi salah satu penghalang adalah keegoan. Terus gimana Bante untuk mengajak begini? Ya, tunggu momen pertama sadar. Diajak terus, enggak apa-apa. Nah kalau enggak ada hasil bagaimana? Udah punya karma baik loh kita. Karma baik apa Bante? Berusaha untuk dituju kama. Kan ada 10 kebajikan itu. Di dalam dasa punya Kiryawatu. Dana, sila, bawana, weyawaca, apacayana,
patomodana, patidana, dhamma, desana, dhamma sawana, dan yang ke-10 kan dituju kama. Nah, kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik, mendengarkan dhamma, meskipun belum berhasil, gak apa-apa. Kita punya kebajikan, ukurannya apa? Dituju kama. Dituju kama, pokoknya ngajak aja. Kalau diajak kok enggak mau bagaimana? Diajak kelas yang berbeda, mungkin ikut kelas Dhamma Sakaca loh. Kenapa? Dapat soto dulu. Dapat soto dulu, minimal ya, dari soto atau dari, tadi menunya apa Pak? Sop, dari sop dulu lah. Ya, ayo kita ke wihara nih, kita mendengarkan dhamma, tapi sebelum mendengarkan dhamma ada sop dulu. Ya kalau kamu tidak tertarik masuk ya dapat dhamma salah sana, dapat dana salah, tempat makan dulu dah minimal. Tidak apa-apa. Kalaupun tidak mau kenapa? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha untuk ngajak. Urusan hasil nanti kembali ke karma baiknya dia. Tapi minimal untuk kita yang mengajak, itu sebetulnya kita punya karma baik berupa apa? Dituju kama. Sama dengan kalau saya diminta mengajar dhamma, urusan Anda paham tidak paham itu urusan Anda, tapi saya berusaha untuk memahamkan sampai Anda paham. Kalau tidak paham-paham bagaimana Bante? Saya tetap membuat karma baik berupa apa? Dituju kama. Ini meluruskan pandangan. Karena dikatakan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita petik. Kalau kita menanam berupa meluruskan pandangan, maka suatu saat cepat atau lambat akan ada buahnya. Kita bisa memperoleh pandangan yang. Jadi jangan kemudian, saya tidak mau ngajak-ngajak dia nah. Saya sudah ngajak berkali-kali tidak ada hasil kok. Jangan. Selama ada kesempatan baik, selama masih bisa diajak. Tadi pesan saya kan ada promo. Ada shopnya dulu tadi ya. Nah, itu salah satu upaya. Tapi yang jelas memang untuk mengajak orang ini. Satu, mengajak orang sadar tidak gampang. Mengajak orang belajar juga tidak gampang. Termasuk mengajak orang praktek. Tidak gampang. Nyatanya kita membangunkan orang itu. Sederhana bangunkan orang. Nyadarkan orang. Bangun udah jam 6. Masih adem. Bangunkan orang aja tidak gampang loh. Apalagi ngajak orang belajar. Lebih-lebih lagi. Ditambah lagi ngajak orang praktek. Tapi yang jelas mengajak itu sudah karma dituju kama. Meluruskan pandangan. Di urusan nanti paham atau tidak paham. Nanti setiap orang itu punya momennya. Tapi selama orang itu mau diajak, di situ dia akan muncul 3. 1 mulai sadar, 2 mau belajar, 3 mau praktek. Sebagian umat dulu ya, umat dulu yang saya kenal di Dhammacakka, sebagian umat yang aktif puja bakti di Dhammacakka itu saya bertemu di rumah duka loh. Karena ada sanak keluarganya tutup usia, dia ngundang Bante baca parita. Pada saat ngundang Bante baca parita kan dijemput. Wong kita datang bukan jenisnya yang datang tanpa diundang. Nah, ya pulang pun juga diantar tetap ya. Nah, pada saat menjemput itu dia baca di mading. Oh, ada puja bakti, ada kelas dhamma. Dari dia datang, dia membaca, itu sebagian itu dari situ dia aktif loh. Jadi ada momen tertentu untuk membuat orang itu jadi tersadar. Tapi yang jelas, ngajak adalah karma baik. Jadi kita sudah ngajak, tidak ada hasil, tidak apa-apa. Dituju kama, ini ingat nih, dituju kama. Dituju kama. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kalau kita meluruskan pandangan, cepat atau lambat, buahnya adalah kita kalau salah, ada yang ngasih tahu. Benih dari mana? Dari kita sudah memberi pandangan yang ini manfaat dari dituju kama ya itu. Ya baik, gimana Bu Teresia ya? Yang penting niatnya sudah baik. Selanjutnya yang di belakang tadi, silakan. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya Olivia. Tadi kan Bante ada bertanya mengenai
Bante ada menjelaskan mengenai sadar, lalu habis itu ada belajar dan praktek kan Bante. Nah itu kan pada kenyataannya belajar itu tidak semudah dengan prakteknya Bante. Kayak contoh belajar memasak sudah mengamati dengan baik tapi hasilnya di akhir bisa berbeda. Itu cara kita menyikapi itu gimana Bante? Terima kasih Bante. Nah, Bapak dan Ibu, saudari sekalian, kalau kita kaitkan dengan Dhamma, dari 37 macam Bodhipakya Dhamma, sayap-sayap menuju pencerahan, 37, itu isinya yang paling banyak adalah semangat. 37 nih, saya yang baca, Anda yang ngitungin. 37 itu adalah 4 satipatthana. 4 satipatthana. Ditambah lagi 4 samapadana. Yang tadi kita bahas. Udah berapa? 8. Ditambah lagi 5 pancabala. Berapa? Ditambah lagi 5 lagi panca indria. Berapa? Ditambah lagi 8. 26. 8 itu adalah jalan mulia berunsur 8. Ditambah lagi 4 idipada. Berapa? 30. Ditambah 7 yang terakhir, yaitu tata bojangga. Semua total jadi 37. 37 itu selain 4 satipatthana, 4 samapadana itu sama dengan 4 semangat. Di dalam 4 idipada itu canda ada wirya. Semangat lagi. Di dalam pancabala ada yaitu wirya bala. Di dalam panca indria ada wirya indria. Di dalam jalan mulia berunsur 8 ada sama wayama. Di dalam 7 faktor pencerahan juga ada wirya. Artinya apa? Memang dalam mewujudkan dari belajar menuju praktek butuh semangat yang paling banyak. Butuh semangat yang paling banyak. Kalaupun hasilnya belum ada, yang penting terus berusaha. Usahanya apa? 4. Mencegah hal yang buruk, meninggalkan hal yang buruk, memunculkan hal yang baik, dan mengembangkan hal yang baik. Selama 4 ini selalu dijaga, maka hasilnya akan kelihatan. Pasti kelihatan. Nah, kadang-kadang kita ya kecolongan. Kecolongan apa? Bukan mencegah hal yang buruk, malah disilahkan masuk. Tidak apa-apa lah, benci-benci tidak apa-apa lah, memang wajar loh, namanya orang hidup ini kan ada benci itu. Ya, disilahkan masuk, bukan dicegah. Sudah masuk, disimpan. Aku tidak suka sama dia, disimpan, bukan ditinggalkan. Terus, yang baik bukan dikembangkan. Malah kayaknya karma baik saya belum mendukung dah. Bukannya diusahakan tapi malah pasrah. Dan yang sudah baik, yang sudah ada, malah bukannya disemangati, malah dikurangi. Makanya hasilnya belum kelihatan. Makanya di sini dari 37 faktor pencerahan itu paling banyak kita mesti berusaha. Tumhehi kicang matapang. Tumhehi olah. Kicang berusaha. Atapang dengan semangat. Karena apa? Akhataro tatagato. Sang tatagata hanyalah penunjuk arah. Kita yang mesti atapi ini, atapa itu sama dengan atapi, harus semangat. Semangat. Jangan berhenti. Makanya supaya semangat apa? Ehipasiko. Namanya ehipasiko itu artinya datang lihatlah. Kalau orang kalau di Jawa nih, tanya orang, rumahnya dia di mana? Oh dekat, maju aja. Sudah sampai depan, kok belum sampai? Oh dekat itu
maju aja. Artinya apa? Selama kita terus maju, sampai juga. Kayak kita naik mendaki gunung kan, tanya orang dari depan, mana sih puncaknya belum kelihatan? Oh, itu dikit lagi. Sampai ditiku, mana sih? Itu yang kelihatan itu. Ternyata kan muter sih. Nah, akhirnya apa? Sampai juga, meskipun tertatih-tatih. Ya, jadi dalam usaha ini kita mesti paling banyak adalah atapi. Berusaha. Ya, meskipun hasilnya belum kelihatan. Terus semangat. Ya. Gitu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya termin ke-3, ini ada satu pertanyaan tadi dari Ibu San. Satu lagi? Oh nanti, ya. Jadi Bu silahkan Bu ya. Selamat malam Bante, nama saya Nurwati. Saya mau tanya, jika kita punya keinginan untuk belajar, tapi sepertinya perlu ada yang semangatin gitu, seperti kalian Mita atau Pala sebagai teman untuk sama-sama belajar gitu, biar lebih semangat. Keyakinan sudah ada dan niat praktek juga ada, tapi sepertinya belum ketemu kalian Mita gitu. Terima kasih Bante. Nah, di sini selain kita dalam berusaha, selain kita perlu memiliki kalyanamitan yang juga perlu disimpan dalam hati kita adalah selalu ingat tentang tujuan. Kalaupun kita sendirian, selama kita ingat tujuan, kita akan terus semangat. Ibaratnya, kalau ke pasar biasanya sendirian atau diajak sama orang? Kalau ke pasar sendirian atau diajak sama orang? Kalau ke pasar sendirian atau diajak orang? Sendiri berani kan? Kenapa ke pasar berani sendirian? Karena punya tujuan. Beli beras, beli bumbu, beli sayur. Ada tujuan. Meskipun sendirian, tidak punya teman, akan terus berjalan selama punya tujuan yang jelas. Tapi lebih seru lagi kalau ke pasar sama temen. Nah itu lebih seru lagi. Apalagi ada temen yang numpangin. Nah enggak usah nyupirin. Ayo ke pasar, ya mampir ke rumah ya nanti saya ikut. Nah itu enak lagi itu. Ya. Tapi kalau seandainya enggak punya teman bagaimana? Selama kita ingat tujuan, ya kita akan terus berjalan meski. Makanya dalam merawat kita punya keyakinan, dalam semangat kita belajar, selain kita butuh teman yang mesti kita ingat dan mesti kita simpan, mesti ingat tentang meditasi pagi. Saya kalau di BSD, meditasi pagi itu sendirian loh. Karena kalau saya ngajak, siapa mau saya ajak? Tapi kenapa kok Bante tekuni meskipun sendirian? Karena saya ingat, mungkin di antara ibu bapak lihat saya streaming malam kalau tidak ada undangan begini, itu streaming malam, chanting malam, Dhamma Sakaca itu sendirian loh. Itu saya itu borongan. Ya jadi operator, ya jadi moderator, semua saya kerjakan sendiri. Editor, ada umat Bante, Dhamma Sakaca sama chanting malam itu, siapa Bante yang operator? Sendiri. Gimana caranya? Nanti saya kasih tahu kalau Anda datang. Jadi ini kan altar, depan itu TV. Nah TV-nya itu ada 2 kamera, ada switchernya. Setelah pembukaan opening, ini kan shoot di depan. Nah, ini switchernya itu ada di bawah sini. Ya kita akan lanjutkan dengan chanting malam. Anda tidak lihat tapi tangan saya bergerak. Nah, berubah tuh dari layar yang lebar. Nah, seolah-olah saya ada yang operatori padahal borongan tuh. Yang nyetelin sendiri, yo moderatori sendiri, pokoknya serba sendirian. Kenapa kok serba sendirian? Karena tiap hari itu bisa sampai jam 10 malam loh, dari jam 7.
Kenapa ditekuni? Kenapa sendirian? Karena ingat pada, kalau tidak ingat pada tujuan, ngapain? Selama ingat pada tujuan, meskipun sendirian, tidak ada yang menemani. Kadang-kadang yang nemanin saya itu ada, kalau lupa nutup pintu, enting malam itu kucing ikut masuk streaming juga, ikut masuk lewat gitu, ikut masuk lewat gitu. Orang komen, kucingnya masuk Bante, iya tadi pintunya belum ditutup. Nah begitu. Jadi selain kita berjuang itu butuh teman, yang tidak kalah penting, kita harus ingat tentang ya, ada teman itu bagus. Ada teman bagus. Kalau tidak punya teman, tidak apa-apa, sendiri. Ya seperti saya lah. Kalau tidak punya teman ya, tenting pagi, tenting malam, ya sendirian. Kadang-kadang ya bikin terkejut, tidak ada orang, tahu-tahu pintunya lupa ditutup, tiba-tiba bunyi duek, ketiup angin. Pikiran saya bukan makhluk lain, ya ada angin. Ya. Jadi apa? Selama kita ingat tujuan, meskipun kita sendirian, kita akan maju terus. Ya, termasuk ibu yang punya niat untuk belajar dan praktek, meskipun tidak punya teman, selama ingat tujuan. Saya berjuang juga untuk diri sendiri. Memang lebih enak itu kalau ada teman. Seperti ke pasar kalau ada teman itu enak loh. Bagi ada teman ngobrol. Nah, lebih enak tuh. Tapi kalau tidak ada teman bagaimana? Tidak mungkin kita tidak masak. Kenapa tidak masak hari ini? Mau ke pasar males. Loh kenapa males? Tidak ada teman. Sedangkan di rumah suaminya kelaparan, anaknya kelaparan. Maaf ya hari ini tidak ada makan ya, soalnya tidak ada teman diajak ke pasar. Gimana? Ya. Jadi satu perumpamaan, kenapa kita tetap berjalan meskipun sendirian, karena kita ingat tentang dan di mana ada tujuan pasti di situ ada manfaatnya. Ya.